Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ayyuhal ulama al-fadil, para hadirin dan pemirsa dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara Multaqa Maulid Ulama Aswaja Mataraman tahun 1444 Hijriah. Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema, Khilafah Rosidah adalah masa depan umat Islam yang akan melahirkan tata dunia baru dan menjadikan umat Islam menjadi penguasa di dunia. Ayyuhal ulama wal fadil, para pemirsa, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh As-Syaikh At-Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, pada halaman 26 beliau menjelaskan kalau kita mencermati mabda atau ideologi yang ada di dunia, itu hanya ada 3 saat ini. Yang pertama adalah Suyu'iyah Istirakiyah atau sosialisme, termasuk di dalamnya adalah komunisme. Kemudian yang kedua adalah Ra'sumaliyah atau kapitalisme, dan yang ketiga itu adalah Islam. Ideologi yang pertama dan yang kedua adalah ideologi buatan manusia, ideologi yang lahir dari akal manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tentunya apa yang dihasilkan itu pasti terbatas, pasti serba kurang, dan juga banyak kelemahan. Meskipun hari ini kita melihat 2 ideologi tersebut diemban oleh individu, kemudian juga diemban oleh jamaah, dan bahkan diemban oleh negara atau institusi politik. Adapun mabda yang ketiga, Islam bersumber dari Zat yang menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan, Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha sempurna. Sehingga Islam itu adalah sempurna karena berasal dari Zat yang maha sempurna. Meskipun saat ini, saat di mana kita hidup hari ini, mabda Islam hanya diemban oleh individu dan jamaah.
Saat ini Islam tidak diemban atau belum diemban oleh negara, belum diemban oleh sebuah institusi politik. Karena memang institusi politik yang ada di dalam Islam atau negara yang mengemban ideologi Islam, yaitu Khilafah Rasidah ala Minhajin Nubuwah, itu telah runtuh pada tahun 1924. Ayyuhal ulama wal fadil, kalau kita lihat ideologi sosialisme, komunisme, memang dulu pernah eksis, ya. Meskipun fakta sejarah menunjukkan bahwa ideologi sosialisme komunisme itu telah terbukti gagal. Karena ternyata ideologi itu hanya bertahan cuman 69 tahun. Yaitu diawali oleh revolusi Bolshevik yang melahirkan negara Uni Soviet, yaitu tanggal 30 Desember tahun 1922, dan akhirnya runtuh tanggal 26 Desember tahun 1991. Demikian pula ideologi yang kedua, yaitu ideologi kapitalisme yang hari ini mendominasi dunia, yang hari ini memimpin dunia, yang hari ini mengendalikan peradaban di dunia, itu ternyata juga telah terbukti gagal mensejahterakan umat manusia. Karena yang terjadi justru menyengsarakan umat manusia. Seperti misalkan terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian krisis ekonomi yang berkesinambungan. Bahkan hari ini dunia terancam dengan krisis ekonomi, krisis pangan dan energi. Nah, melihat kondisi seperti itu, barangkali kita bertanya di dalam benak kita, masihkah kita sebagai umat Islam ini masih berharap kepada dua sistem yang telah gagal mensejahterakan umat manusia? Tentunya kita sebagai seorang Muslim tidak ingin terperosok ke jurang yang sama untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mestinya umat Islam hari ini kembali kepada sistem Islam yang sudah terbukti berhasil mensejahterakan umat manusia dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu 1.300 tahun lamanya. Ayyuhal ulama wal fadil, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 yang tadi Al-Fakir sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat kepada umat Islam bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik mestinya umat nomor satu. Umat yang terbaik mestinya umat yang memimpin dunia. Umat yang terbaik mestinya umat yang mengendalikan peradaban dunia. Meskipun hari ini kita menjumpai umat Islam hari ini terpuruk dalam seluruh aspek kehidupan.
Misalkan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena umat Islam hari ini tidak berpegang teguh kepada syariat Islam, tidak berpegang teguh kepada hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan melalui Rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hari ini syariat Islam itu hanya diterapkan dalam dimensi hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam persoalan ibadah mahdhah. Kemudian di dalam dimensi yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Misalkan terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan. Meskipun sudah dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi hari ini masih banyak umat Islam yang meninggalkan. Kemudian kalau kita lihat dimensi yang ketiga, yaitu hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesamanya. Misalkan terkait dengan persoalan kepemimpinan, terkait dengan persoalan politik, terkait dengan persoalan ekonomi. Hari ini belum diterapkan. Persoalannya memang bukannya umat Islam itu tidak mau menerapkan. Tetapi persoalannya karena memang belum memungkinkan untuk diterapkan. Kenapa? Karena memang belum ada yang institusi yang menerapkan. Ya. Contoh misalkan ayat Allah di dalam Al-Quran, misalkan terkait dengan perintah asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Ini terkait dengan perintah untuk menghukum pencuri, di mana Allah memerintahkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Kemudian di dalam ayat yang lain, misalkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin mi'ata jaldah. Ini seruan Allah kepada umat Islam untuk menghukum orang yang berzina. Ini pun hari ini juga belum bisa dilaksanakan karena belum ada institusinya. Karena pelaksana dari hukuman ini itu adalah qadhi, ya, adalah institusi khilafah yang dipimpin oleh khalifah. Nah, itu barangkali yang menjadikan umat Islam hari ini terpuruk, yang menjadikan umat Islam hari ini belum menjadi umat nomor satu. Demikian pula firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misi diutusnya baginda Rasulullah SAW itu dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar yaitu Islam, itu untuk dimenangkan atas semua agama yang ada. Juga dimenangkan atas semua isme yang ada di dunia ini. Termasuk Islam nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimenangkan atas ideologi sosialisme, komunisme, dan juga akan dimenangkan atas ideologi kapitalisme sekuler. Ayyuhal ulama wal fadil, demikian pula baginda Rasulullah SAW telah memberikan bisyarah, telah memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud At-Tayalisi dan Al-Bazar dari Hudzaifah radhiyallahu an,
Di mana dalam hadis tersebut baginda Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam itu akan mengalami 4 fase. Fase yang pertama adalah fase kenabian, di mana ini dimulai ketika baginda Rasulullah itu hijrah ke Madinah dari Mekah, kemudian beliau memimpin daulah Madinah itu selama 10 tahun. Sehingga ketika di Madinah beliau bukan hanya sebagai seorang rasul saja, tetapi beliau juga sebagai kepala negara. Kemudian fase yang kedua, sebagaimana di dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam akan mengalami khilafah ala minhaji nubuwah untuk yang pertama. Kalau kita lihat fakta sejarah, maka masa ini sudah berlalu, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebih waktunya adalah 29 tahun dengan dipimpin oleh 4 orang khalifah. Yaitu dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lanjut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, lanjut Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian fase yang ketiga yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah itu adalah mulkan adham, atau penguasa-penguasa yang menggigit, penguasa-penguasa yang zalim. Di mana kalau kita lihat fakta sejarah, masa ini pun juga sudah berlalu. Kalau mau dirinci, kurang lebih fase ini waktunya adalah 1263 tahun dengan dipimpin oleh 87 khalifah. Yang diawali dari kekhilafan Bani Umayyah, itu 89 tahun dengan 14 orang khalifah. Kemudian Bani Abbasiyah, itu 580 tahun dengan 37 khalifah. Dan kekhilafan Bani Utsmaniyah itu 666 tahun dengan 36 khalifah. Kemudian masa keempat yaitu mulkan Jabriyatan atau penguasa diktator, tentu ini dimulai sejak runtuhnya kekhilafan tahun 1924. Kemudian masa ini akan berlangsung sampai kapan? Yaitu tentunya sampai nanti tegaknya khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah untuk yang kedua kalinya. Sehingga fase terakhir yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah fase yang kelima, yaitu khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah, yang insya Allah akan segera tegak. Yang insya Allah ini berdasarkan janji Allah dan juga berdasarkan kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa khilafah Rasyidah itu segera akan tegak, yang akan melahirkan tata dunia baru, yaitu sebagai sebuah peradaban yang diatur oleh hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan tentunya akan menjadikan umat Islam menjadi penguasa di muka bumi ini, yang akan menjadikan umat Islam itu kembali mengatur peradaban yang ada di dunia ini. Insya Allah. Itu aja yang barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali